Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ya, Alhamdulillah, ketemu lagi bersama Coba dia. kami di channel Pencari Jalan Pulang. kayak Kebetulan kami saat ya. ini berada di Kriya Pasulukan Sumedang. Saya ditemani oleh saudara ruhani saya, ini Pak Jaya dari Majalengka. Ini di Pak Idin dari Bandung. Itu Kang Wildan dari Garut. Itu Kang Sutisna dari Sukabumi. Nah, dalam video kali ini kebetulan kita akan membahas suatu judul dengan materi yang berjudul cara menghubungkan diri kita dengan Tuhan wajib melalui metodologi, gitu ya. Ya. Oke, mungkin kita buka dulu dari siapa? Bang Jaya ya. Silakan Bang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Dalam waktu ini kita akan membahas tentang metodologi cara menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, karena sudah diterangkan dalam surat Al-Maidah ya tentang wasilah. Ya. Surat Wabtagu ilahil wasilah. Nah, ketika kita ingin terhubung atau tersambung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada syarat rukunnya, ada teknik metodologinya, ada caranya, kan gitu. Nah, kebanyakan di luar sana hanya menyuruhkan untuk ibadah, tapi teknik metodologinya tidak pernah diterangkan. Nah, kenapa di luar sana tidak pernah menerangkan teknik metodologi agar ibadah kita di dunia sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Raja Akhirat tertinggi Maliki Yaumiddin. Nah, tentu untuk kita bisa mengetahui cara atau teknik metodologinya, tentu kita mesti membutuhkan seorang guru, yaitu guru rohani. Karena dengan adanya guru rohani, maka roh kita akan terhubung atau terbimbing. Nah, dengan bimbingan guru rohani, maka guru rohani itu akan mengajarkan bagaimana cara memasuki alam ruh atau alam rohani. Nah, di sini akan kita coba kupas tuntas tentang metodologi agama atau metodologi ibadah, karena selama ini kita hanya terdogma dengan seruan ibadah tanpa adanya penerangan teknik bagaimana agar ibadah kita terhubung atau tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu di dalam teknik itu ada syarat rukunnya, ada sarana dan prasarananya untuk kita praktekkan. Nah, ketika kita sudah ketemu wasilah yang dibawa seorang manusia pembawa wasilah, maka sesungguhnya kita akan diarahkan, dibimbing, ditunjuki dengan cara-cara praktek, kan gitu ya. Nah, tentu dalam mempraktekannya kita mesti mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Nah,
ketika kita sudah ketemu pembawa wasilah yang dibaliknya adalah sistem wasilah, maka yang kita lakukan adalah berkiblat kepada sang pembawa wasilah. Nah, berkiblat itu bukan berarti kita menyembah ya, karena tetap kita menyembah itu menyembah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, karena kita tidak mungkin secara langsung untuk menyembah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, maka kita perlu yang namanya sistem bagaimana agar kita bisa terhubung kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi. Tentunya kita harus ketemu yang namanya sifat atau perwujudan Allah di dunia. Karena Allah itu sifatnya wujud. Nah, Tapi yang wujud itu Allah bukan. yang wujud itu bukan Allah. Bukan Allah. Hanya wujudnya saja kan gitu. Nah, sifatnya. Sifatnya gitu. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan bahwa Allah di dunia dan Allah di akhirat. Ya. Allah itu maha jahir dan maha batin. Nah, jadi gini kan, ibaratkan kita secara logikanya kan gini. Jasmani kita itu kan adalah alamat rohani kita ya. Ya. Nah, begitu juga ketika kita sudah ketemu sifat atau perwujudan Allah di dunia, maka disitulah alamat Allah di akhirat, kan gitu. Nah, ketika kita sudah bertemu sifat Allah di dunia, maka ya kita tinggal ikut saja kan gitu ya. Ya. Tinggal Karena kalau kita berpikir secara filsafat gitu, ya. dengan hukum kausalitas suprakausa, bahwa semuanya itu ternyata Allah. Misalkan ini dibuat sama manusia dari plastik, dari unsur-unsur sampai apapun, sampai unsur terkecil, ternyata kembali lagi muaranya siapa yang menciptakan ini gitu kan. Ya. Kembali lagi ke akar sampai ke sebab akibat tertinggi, ternyata Tuhan sendiri. Lantas Tuhan bahannya dari mana Gitu, untuk menciptakan sesuatu yang eksis itu? Ternyata Tuhan itu menciptakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti semuanya juga ini Allah. Ya. Ini gelas Allah, ini apa-apa semuanya Allah. Semuanya memang betul Allah, tapi untuk konsep beragamanya agak ke situ titiknya gitu. Ya. Nah, kita harus tahu titik senternya yang mana gitu. Maksudnya seperti itu yang disampaikan sama Bang Jaya itu, gitu ya, Bang ya. Ya, berkiblatnya kan gitu. Alamatnya. Alamatnya. Iya, kalau atau bahasa ininya mah titik fokus lah. titik fokus lah. Kalau ibaratnya semuanya memang semuanya ini Allah, berarti tumbuhan semuanya juga kalau dicari ke sebab akibat semuanya juga Tuhan gitu. Ya. Dan diri kita ini, kotoran pun ya. iya, bahkan kita juga Tuhan gitu kan. Nah. Kalau di kan. Tapi bukan ke situ konteksnya, itu benar tapi salah. Gak ke situ konteksnya gitu, Bang Jaya ya. Ya. Ada lagi Bang Jaya tambahan Ya, mungkin untuk tambahannya bisa yang lain ya. Silakan, siapa dulu nih? Diskusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berhubungan dengan Allah ya tadi ya, Ya, harus ada metodologi. kita harus melalui menggunakan metodologi sistem. Sebutlah metodologi itu dalam bahasa Arab adalah salawat. Dalam bahasa kita adalah wasilah ya. Wasilah seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Nah, yang dimaksud salawat di situ apakah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seorang Allah itu dan seorang malaikat itu kepada sang nabi? Tentu itu akan sangat keliru ya Pak Teja ya, betul. jika seperti itu.
Di dalam pemikiran kami, salawat itu adalah wasilah yang tidak terputus dari Allah kepada Rasul, kemudian kepada guru, gitu kan. Jadi Allah, Jibril, Muhammad, itu kan adalah salawat, disebut wasilah ya. Yang wasilah itu dimana kita tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah tanpa melalui metodologi tadi. Kita harus menemukan dulu yang guru yang di baliknya itu ada wasilahnya, begitu kan? Karena ya tidak akan sampai doa seseorang atau munajat seseorang tanpa bersolawat, gitu kan. Jadi solawat yang mana, gitu kan. Sebagaimana sabda Nabi disampaikan bahwa besertalah dengan Allah. Jika kamu belum bisa beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang telah beserta Allah. Nah, orang yang beserta Allah itu, nah itulah wasilah itu gitu. Kita harus beserta dulu dengan orang itu dulu. Nanti kita akan ketemu dengan orang di balik itu gitu. Sesuatu yang di balik orang itu gitu loh. Makanya di sini kita harus menggunakan metodologi gitu kan, karena di situ nanti diajarkan metodologinya gitu ya Bang Wildan ya. Iya, betul. Lanjut. Jadi wasilah itu kan tidak akan sampai, kita doa itu akan diambang langit lah. Jadi hanya kandas di dunia saja, tidak tembus ke langit, karena kita tidak ada wasilahnya. Lain dengan halnya kita berwasilah, tentunya akan tembus kepada langit itu sendiri. Misal saya berbuat kebaikan yang kandas di dunia, saya memberi makan atau membeli rokok kepada Pak Idin. Nah, di kemudian hari Pak Idin ngasih lagi rokok, itu kan hanya kandas di dunia gitu. Beda lagi dengan perbuatan kita yang diiringi dengan wasilah dan diiringi dengan sholawat, seperti itu. Nah, oke, Bang Wildan. Jadi sedikit simpulan saya gitu kan. Karena gini ya, kita itu bahasanya bisa berbeda-beda tapi isinya itu maksudnya gitu. Nah, sedikit tambahan simpulan dari saya yang dijelaskan sama Bang Wildan itu, saya simpulkan bahwa begini, bahwa yang namanya sholawat itu adalah pekerjaan. Jadi bukan pekerjaan mengucap, bukan. Tapi sholawat itu menyamakan frekuensi kita, isi dada kita, frekuensi kita dengan frekuensi Rasul. Karena Rasul dengan Allah itu berkekalan. Ibarat Allah itu mataharinya, Rasul cahayanya. Nah, kita samakan frekuensi kita dengan Rasul. Gitu. Kalau kita sudah sama frekuensi kita dengan Rasul dengan cahaya matahari, nanti otomatis kita juga akan beserta dengan mataharinya. Dan mana Rasulnya? Bukankah Rasul itu 1400 tahun yang lalu, gitu kan? Kata Nabi, pewarisku adalah al ulama warasatul anbiya. Gitu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Nah, cari temukan itu. Gitu. Disitulah ada gelombangnya. Disitulah ada frekuensi kerasulannya, gitu kan. Yang estafet al ulama warasatul anbiya. Disitulah tawasul gitu. Dan tawasul gak bisa ujuk-ujuk tawasul kalau kita gak diangkat murid dulu sama orang-orang tersebut. Gitu. Oke, itu bab masalah sholawat nih yang diperdalam sama Bang Wildan. Coba barangkali ada lagi Bang Kang Tisna, silahkan Kang Tisna. Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sutisna dari Sukabumi. Ini judulnya pembahasan tentang wasilah ya. Ya. Sholawat. Ya. Iya. Bukan, judulnya tadi tentang berhubungan dengan Tuhan harus melalui metodologi dulu. Oh iya. Mungkin saya akan membahas ke yang udah dibahas aja ya. Iya, silahkan bebas. Di sini kan ngobrol santai, sholawat. Mungkin untuk bersolawat kita di sini beda. Tidak seperti yang di luaran. Kalau di luaran kan bersolawat hanyalah mengucapkan, anggaplah nyanyian lah, ya. Lantunan. Tapi kalau di sini beda, sebelum mengucapkan atau lantunan, di sini ada sistem metodologi ya. Ya. Ada sistem kata kerja ya, gitu. Jadi sebelum kita
bersolawat lantunan itu kita harus melalui metodologi dulu, praktek, bekerjalah seperti itu. Jadi sebelum kita praktek atau bekerja, kita harus mendapatkan perintah dari sang pembawa wasilah itu. Karena sang pembawa wasilah itu sudah sampailah gitu ya. Sudah ya, sudah beserta. Jadi siapa sang pembawa wasilah itu kita harus tahu dulu, baru kita bisa praktek. Harus ketemu dulu ya. Bersolawat atau berwasilah lah. Harus ketemu dulu ya. Harus Banyak ketemu dulu. wali-wali Allah. Ya. Kalau kita sudah gak bisa ketemu kayak wali songo apa ya, kita gak bisa ketemu ya, kita gak akan bisa langsung terhubung sama beliau gitu. Tapi kita harus cari pewarisnya gitu. Harus dicari biar nggak gaya bebas. Iya gitu kan. Jadi terarahkan. Karena apa, alamat gak nyambung nantinya gitu. Kalau misalnya kita gak ada hubungan dulu secara batin gitu. Awalnya dari jahir dulu, setelah dari jahir ketemulah sama yang batinnya. Oke, lanjut. Barangkali dari Pak Idin, silakan. Pak Idin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan Allah yang laisa kamisli sayun, ya pastinya memang harus dengan menggunakan metodologi, dengan sistem, ada sistemnya. Nah, yang mungkin yang belum pada paham itu seperti apa metodologinya. Tapi tadi sedikit sudah disinggung-singgung tentang wasilah ya. Nah, itu suatu sistem gitu. Dan metodologinya memang ada di secara jasmani maupun secara rohani ya. Jadi makanya ada disebutkan Islam dan ada disebutkan iman. Ketika Islam belum tentu beriman gitu. Tapi ketika iman sudah pasti dia Islam gitu. Jadi secara Islam itu kan taat, patuh, tunduk, berserah diri gitu ya. Nah, itu kan harus ada alamatnya kepada siapa gitu. Nah, tadi itu sang pembawa wasilah, kita taat, patuh, berserah diri itu kepada dia gitu. Sang pembawa wasilah itu yang disebut juga ulil amri atau ulama warasatul anbiya atau walia mursida, dan atau juga sama juga dengan di akhir zaman akan ada muncul Imam Mahdi atau Al-Masih yang akan turun. Sebetulnya itu juga Beda bahasa sama beda bahasa, betul. Nah, terus tentang caranya begitu berhubungan dengan Allah, ya memang harus lewat itu, yaitu secara metodologi. Kita harus ketemu dulu sang pembawa wasilah tadi itu, karena tidak mungkin manusia akan langsung kepada Allah, karena di ayatnya sendiri dikatakan tidak layak gitu, tidak patut manusia akan berbicara langsung dengan Allah kecuali melalui dibalik tabir, wahyu atau dengan putusan. Nah, kan gitu. Jadi memang secara metodologinya ya kita harus ketemu sang pembawa wasilah itu. Dan pembawa wasilah itulah yang disebut ulil amri, atau mungkin disebut di zaman sekarang mursid. Tapi yang betul-betul mursid memang yang diwarisi gitu. Ulil amri di zaman Nabi Muhammad dulu, ya Nabi Muhammad itu ulil amri sebagai nabi, sebagai ulil amrinya gitu. Itulah yang disebut Allah di dunia gitu. Makanya di ayat kan ada Allah di dunia, Allah di akhirat tadi sebutkan. Ya bukan berarti Allah ada dua gitu. Nah, ini memang dimensional ya, hukum dimensional. Kita di sini alhamdulillah dipelajari ke hukum dimensional juga di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara ini. Ya intinya beribadah
tidak akan sah jika tidak melalui wasilah. Wasilah itu adalah tali penghubung yang satu ujungnya ada pada Allah, satu ujungnya ada pada kekasihnya. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itulah yang disebut wasilah gitu. Allah tidak mungkin turun langsung ke dunia. Hancur dunia. Nah, kecuali melalui utusannya. Masa manusia mau langsung? Iya. Allah aja lewat utusannya, masa manusia mau langsung ke Allah? Ya harus melewat utusan. Dalam Quran juga disebutkan selalu kami dan Rasul ya Pak Idin ya. Nah, makanya ada bahasa di dalam Al-Quran kami. Nah, Kalau kami itu Rasul. berarti itu. Nah, wasilah itu sang pembawa dengan sang pembawa wasilah. Jadi secara hukum pun dunia ini ya hukumnya itu ya hukum dunia gitu ya, hukum jahir. Jadi ketika kita berkiblat ya harus ada memang berkiblatnya, seperti kalau dulu berkiblat kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang pun ada gitu, makanya ada yang disebut al ulama warasatul anbiya. Sebetulnya hanya bahasa saja itu juga. Mungkin itu sih dari saya, cuma pesannya itu carilah sang pembawa wasilah seperti dalam surat apa? Al-Maidah. Oh, tadi yang Carilah wasilah. Al-Maidah 35. Al-Maidah 35. Carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti untuk dekat dengan Allah berarti harus lewat wasilah. Betul. Ya, Dan wasilah itu ada alamatnya, pembawanya, yaitu seorang manusia. Dialah raja manusia. Oke. Tidak seperti di dalam Anas ya. Nah, Mungkin begitu. Oke, simpulkan lagi sama saya bahwa penjelasan Pak Edin itu bahwa kita itu harus ketemu dulu dengan metodologinya dan sistemnya. Kalau kita ketemu metodologinya aja, tapi belum ketemu, tapi gak ada sistemnya, itu tetap gak bisa. Jadi kita itu harus ketemu sama metodologi yang diwariskan oleh Nabi, dan terdapat sistem yang mutlak. Nah, kalau ketemu metodologi tapi sudah tidak ada sistem yang mutlak, maksudnya sistem yang mutlak di sini maksudnya itu kalau saya bilang, saya sederhanakan adalah dengan gak ada setrumnya gitu. Walaupun kita ngikutin tarekat, tapi misalkan tarekatnya tuh gak ada setrumnya gitu, kita hanya gerak aja gitu, kita hanya melakukan metodologi aja tapi sudah gak ada setrumnya, jadi gak ada nyambung. Misalnya kita colokan ke setrum rumah, tapi rumah itu tidak ada setrumnya gitu. Nah itu yang maksudnya sistem yang mutlak itu. Jadi kita harus ketemukan metodologi dulu yang waris, dan di dalam metodologi itu terdapat sistem yang mutlak gitu. Nah sedikit dari saya bahwa cara kita untuk terhubung dengan Allah itu kita harus ketemu dulu dengan metodologi. Kan metodologi itu tata cara, kumpulan dari cara-cara gitu kan. Nah ternyata untuk kita terhubung dengan Tuhan itu kita harus menempuh metodologi itu, di mana metodologi itu sebelumnya sudah dirumuskan, sudah disimpulkan, sudah dibakukan gitu oleh Nabi. Cuman metodologi ini tidak bisa dipublikasikan. Makanya kata Nabi yang disampaikan ke Abu Hurairah, aku berikan dua nampan ilmu, satu aku bagikan dan satu aku sembunyikan. Jika yang satu yang disembunyikan aku bagikan, maka putuslah ulat leher. Nah itulah metodologi itu. Karena tidak bisa dipublikasikan. Sebab apa? Ada pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan gitu bagi orang yang menyampaikan. Tapi yang satu nampan itu lagi zaman sekarang ini sudah bisa dibagikan ya, kepada yang terpilih ini ya, karena sudah sangat ilmiah. Betul, karena sudah sangat ilmiah. Bisa diilmiahkan. Nah, walaupun kita menceritakan di sini, tetap kita tidak akan bisa membuka auratnya. Jadi kalau misalnya mau tahu, tetap harus datang. Kita menyampaikan isinya, teori-teori hanya juga tetap. Makanya saya sering bilang bahwa dalam video saya ini semua omong kosong. Gak usah percaya, tapi kalian wajib buktikan sendiri. Kalau sudah terbukti, nah baru menilai. Kalau menilai sebelum membuktikan, baru itu memang omong kosong gitu. Jadi kita itu harus ketemu dulu ya sama metodologinya. Kalau sudah ketemu metodologinya, pastikan di dalamnya terdapat sistem yang mutlak. Nah, untuk membuktikan sistem yang mutlak itu yang susah. Ya. Mau gak mau kita harus praktek. Karena itu kodim. Ya. Betul, karena itu sifatnya seperti hakikat. Listrik tadi. Ya. Setrumnya tidak akan kelihatan ya. Betul. Jadi
Sistem yang mutlak itu ibaratnya hakikatnya. Nah, metodologi itu syariatnya gitu. Kalau kita ketemu metodologinya, ketemu syariatnya, tapi gak ketemu hakikatnya, gak nyambung, gak ada dayanya itu. Gak akan gerak kipas angin yang kita colokan itu. Pastikan juga kita ketemunya selain metodologinya, kita harus ketemu sistemnya. Makanya saya sering bilang, silahkan mau ikut tarekat manapun. Bila perlu, coba semua tarekat. Nanti kita akan ketemu mana bolu yang paling enak gitu. Saya gak nyuruh harus masuk ke sini, nggak nyuruh, bebas. Mau ikut tarekat manapun bebas, gitu kan. Kita gak ada paksaan, nggak akan nyuruh, nggak akan tidak nyuruh, nggak akan ngelarang, gitu. Seperti gimana, Ya. Bang Jaya, ada yang sampaikan? Ya mungkin ada tambahan lagi ya. Jadi kembali lagi ke tema awal ya, bahwa untuk terhubung atau menghubungi Tuhan itu mesti lewat sistem. Nah, jadi sistem yang seperti apa kan gitu ya? Sistemnya itu seperti apa? Nah, yang tadi disebut tentang wasilah. Tadi wasilah itu kan yang sudah disampaikan sama Pak Idin. Wasilah itu adalah tali penghubung manusia dengan Tuhannya kan gitu. Ibaratkan wasilah itu adalah alat. Nah, kalau kita nih, contoh kita berkomunikasi. Nah, semeter 2 meter kita bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, ketika jarak kita sudah lebih dari 10 meter, bahkan 100 meter, bahkan ribuan kilometer, maka kita perlu alat yang namanya di zaman sekarang yang namanya zaman canggih, yang disebut handphone. Nah, ketika kita menghubungi sanak saudara yang jaraknya jauh, ketika kita sudah ada handphone yang ada kuotanya, ada sinyalnya, dan ada nomor yang sama yang akan kita tuju, maka secara langsung ketika kita klik nomornya, maka itu akan terhubung, tersambung kan gitu. Begitu juga dengan wasilah atau sistem untuk menghubungi Tuhan. Nah, jadi yang disebut tadi di dalam judul atau tema menghubungi Tuhan itu mesti melalui sistem. Jadi sistemnya itu apa? Yaitu wasilah. Kan gitu. Nah, isi wasilah itu apa sih kan gitu? Ibaratkan tadi ya Pak. Nah, kalau di HP itu ada baterainya, ada sinyalnya, ada nomor yang sama kan gitu. Nah, kalau di wasilah itu isi dari wasilah itu ya hakikat dari alif lam mim itu sendiri kan gitu. Alif nur Allah, lam nur malaikat Jibril, mim nur Muhammad. Nah, itulah yang disebut wasilah. Nah, wasilah itu ada yang membawa, yaitu seorang manusia pembawa wasilah. Nah, jadi di balik manusia itulah ada sistem atau wasilah kan gitu. Jadi manusia itulah alat atau penghubung manusia dengan Tuhannya. Mungkin kan seperti itu. Ya. Jadi maksud Pak Jaya itu tak mungkin kita dapat listrik tanpa kita ketemu colokan listriknya, gitu loh. Betul. Jadi wasilah itu kalau saya kiaskan itu seperti colokan listrik, gitu. Banyak bisa kita gambarkan dengan secara ilmiah. Ya, gitu. Kayak tadi melalui menghubungi saudara yang jauh, melalui telepon atau alat kan gitu. Atau kita kirim paket, mesti tahu alamatnya, penerimanya kan gitu. Ya. Jadi kalau dikiaskan sama Bang Jaya itu bahwa wasilah itu dicontohkan misalkan seperti alat untuk kita berkomunikasi. Ya. Karena itu perantaranya, penghantarnya. Bukan perantara, penghantar gitu. Penghantar. Begitu kita ngomong sama HP, bisa sampai nyambung sama orang yang kita tuju. Padahal kita ngobrolnya sama barang yang bentuk kotak itu. Betul. Gitu ya. Nah, tapi bisa sampai ke sana gitu. Kemungkinan gini, Pak Teja, di luar sana mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya. Ya. Bagaimana atau seperti apa ciri-ciri manusia sang pembawa wasilah itu? Nah, mungkin boleh dijelaskan sama Pak Teja. Oke.
Kalau saya pribadi untuk menentukan ini pembawa wasilah atau bukan, Ya. sebenarnya semua orang bisa mengklaim bahwa saya pewarisnya, saya warisnya dari tarekat ini, saya warisnya dari mursyid ini, saya warisnya dari tarekat ini, dari semua bisa mengklaim. Tapi gini aja kalau saran dari saya, untuk membuktikan, untuk mengecek bahwa dia itu benar-benar pelaku, pastikan omongannya itu logika, logis, masuk akal, dan tidak bisa kita bantah. Kalau dia sudah logika, sudah tidak bisa kita bantah, tinggal kita buktikan, ikuti dia gitu loh. Karena sering saya ketemu, saya warisnya dari ini, dari pihak ahlul baitnya, dari mursyid yang ini, misalkan aku waris, karena meninggalnya di tangan saya, warisnya ke saya atau apa. Gak bisa gitu sebenarnya, karena itu gak ada jaminan, itu hak prerogatif Tuhan untuk menentukan siapa yang mendapatkan jalur estafet tersebut gitu. Mungkin bisa dibilang gini ya, mursyid itu banyak, tapi yang mutlak itu satu, kan itu. Oke, ya. Yang mengaku mursyid banyak. Yang aku banyak gitu, tapi yang ada setrumnya itu belum tentu ada setrumnya di dalam yang aku itu. Supaya kita bisa menemukan, coba aja semuanya satu-satu, mau gak mau gitu kan, karena itu rezeki masing-masing sih gitu kan. Berarti saya ambil contoh diri saya nih ya. Ya. Tadi kita kan udah ngomongin panjang lebar wasilah nih. Dalam perkara duniawi saja ya, tadi disebutkan sama Pak Jaya, kita harus menggunakan perantara gitu kan. Dalam perkara dunia. Alat gitu kan. Kita perlu yang namanya perantara, perantara sih, teknologi gitu kan. Nah, masa sih untuk berhubungan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un kita bisa langsung. Contohnya saya tidak berwasilah, berarti itu saya dalam tanda kutip adalah penghayal berarti ya. Bisa jadi, karena kita ngomong sama HP yang nggak ada kuotanya, berarti gak nyambung gitu loh. Kita ngerasa ini Allah, gak taunya bukan gitu kan. Iya, itu berarti itu baru perkara dunia, apalagi yang udah yang maha. Betul gitu kan. Makanya untuk bisa terhubung sesuatu yang di luar dari jangkauan, itu kita membutuhkan teknologi gitu. Bangkitnya suatu agama karena bangkitnya suatu teknologi, bangkitnya suatu negara karena bangkitnya suatu teknologi. Sepakat kan? Bangkitnya suatu negara karena bangkitnya teknologi, bangkitnya agama juga karena suatu teknologi. Nah, ada teknologi supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan yang dimensinya berbeda dengan kita gitu loh. Supaya bisa terhubung dengan Tuhan yang dimensinya berbeda, cari frekuensi Tuhan dulu di dunia. Itulah yang disebut wasilah. Ketemu itu, besertakan diri kita dengan wasilah itu. Kan kata Nabi, beserta dengan Allah, bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, bersertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Nanti setelah kita beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah, kita akan menemukan batinnya orang yang telah beserta dengan Allah. Disitulah terhubung frekuensi kita dengan beliau gitu. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya berarti logis ya, berarti tadi dalam perkara dunia saja. Contoh lah, Bang Jaya tuh kan di Majalengka. Di Majalengka, saya di Garut. Nah, kalau saya lagi dekat mungkin bisa ngobrol sama Pak Jaya. Tapi kalau misalkan Pak Jaya di Majalengka, saya di Garut, harus pakai teknologi. Seperti itu baru perkara duniawi. Ya. Apalagi dengan Allah gitu kan. Ya, betul seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Nanti kalau ada judul baru, nanti kita coba direkam lagi. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan cari tarekat manapun yang menurut teman-teman paling logis, paling ilmiah, paling masuk akal. Gak usah ngikut-ngikut tarekat kami juga gak apa-apa. Gak usah ngikut-ngikut tarekat kami, karena kami kadang suka dianggap sesat, dianggap syirik, dianggap bid'ah. Iya, bebas, terserah mau yang tarekat mana-mana, tapi pastikan ya masuk akal, logik gitu. Karena itu menurut saya parameter yang bisa kita gunakan saat ini. Kalau semua orang ngaku-ngaku saya paling waris, semua orang juga bisa.
Saya ngaku waris, saya paling ilmiah, saya bisa. Tapi kan kita punya tafsir akal sendiri, mana yang omongannya paling masuk akal. Kalau omongan itu paling masuk akal, silahkan dicoba dulu gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.